Annyeong Yorobun, kali ini aku bakalan kasih kalian video pembelajaran bahasa Korea. Buat pemula di sini aku baik kalian. Bu, jadi kalian tidak perlu keluarkan biaya sepesen pun buat belajar jadi. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Selamat belajar, semoga sukses selalu. Dan untuk materi prakerja hari ini, kita akan banyak membahas tentang sejarah-sejarah Hangul, lalu nanti kita akan masuk ke penjelasan huruf-huruf Hangulnya, dan setelah itu nanti kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca, menulis, juga melafalkan aturan-aturan huruf Hangul dengan baik dan benar, ya. Oke, kalau gitu tanpa panjang kali lebar, kita langsung saja mulai pelatihannya ya, teman-teman. Untuk sesi awal ini, saya akan coba menceritakan kepada teman-teman sedikit tentang sejarah huruf Hangul ya. Jadi kalau teman-teman tahu saat ini Korea itu ada dua ya, ada Korea Utara dan juga ada Korea Selatan ya untuk saat ini. Tapi zaman dulu teman-teman itu sudah tidak ada. Zaman dulu Korea Utara dan Korea Selatan ini mereka masih menjadi satu ya. Dan mereka menggunakan huruf yang sama yaitu huruf Hangul teman-teman. Sedikit kita mundur ya ke belakang. Dimana kalau misalkan teman-teman nonton drama Korea yang temanya adalah historical drama ya atau tema kerajaan, itu teman-teman akan menemukan bahwa uniknya orang Korea pada zaman dulu itu mereka berbicara dengan bahasa Korea, tapi ketika mereka melakukan penulisan ya, itu mereka menggunakan huruf Hanja atau huruf Cina. Nah, sehingga oleh karena itu pada waktu itu ada seorang raja dengan kebaikan hatinya berinisiatif untuk membuat huruf untuk rakyat-rakyat yang jelata khususnya. Jadi karena huruf Hanja itu ribuan dan juga tidak semua orang itu bisa baca dan menulis, maka dia membuat huruf yang mudah sekali untuk dipelajari yaitu adalah huruf Hangul. Nah, zaman dulu namanya itu bukan huruf Hangul teman-teman, tapi namanya adalah Hunmin Jeongeum atau bunyi tepat untuk mengajari rakyat ya. Jadi raja ini namanya adalah Raja Sejong. Beliau berinisiatif untuk membuatkan huruf yang lebih mudah daripada huruf Hanja yang pada waktu itu digunakan oleh masyarakat di Korea. Sekarang kita lihat dulu untuk istilah-istilah dalam bahasa Koreanya ya. Nah, saya akan coba switch screen-nya di sini. Jadi gini teman-teman, kalau untuk wawasan ya teman-teman, nanti teman-teman akan menemukan itu namanya adalah Hanguk ya. Jadi ada yang namanya Hanguk dan juga nanti ada yang namanya Hanggugo. Ada yang namanya Hangungmal ya, dan nanti teman-teman juga akan menemukan ya namanya dia adalah setelah Hanggugo dan juga Hangungmal, nanti later kita akan belajar tentang Daehanmingguk dan juga Bukhan ya. Baik, nah sekarang kita coba dulu bahas satu-satu ya teman-teman tentang Hanguk. Nah, jadi sebenarnya negara Korea ya, Korea itu merupakan bahasa internasional atau sebutan internasional kepada negara mereka, yaitu adalah Korea. Sedangkan orang Korea sendiri itu menamai nama negara mereka itu atau menyebut bangsa mereka itu adalah dengan Hanguk. Jadi Hanguk ini adalah Korea. Ya, orang Korea nyebut negara mereka sendiri itu Hanguk teman-teman. Sedangkan kalau kata Korea ini kan adalah internasional di PBB ya. Sama kayak kita nyebut negara itu adalah Jepang. Padahal kalau di internasional secara PBB itu nggak ada namanya negara Jepang, tapi adanya Japan. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya. Jadi kalau misalkan teman-teman nih punya teman orang Korea atau mau kenalan sama orang Korea, itu teman-teman bertanyanya pasti adalah Hanguk Saram Imnika atau Hanguk Bun Imnika, bukan Korea Saram, bukan Korea Bun ya, tapi tetap pakainya adalah Hanguk. Kalau dia bilang nih Hanguk Saram Imnida, berarti saya adalah orang Korea. Terlepas nanti later mereka Korea Selatan atau Korea Utara ya. Intinya Korea secara general adalah Hanguk. Hanguk ini atau Korea ya, kita tahu tadi alfabetnya adalah Hangul. Jadi Hangul ini adalah huruf ya, alfabetnya mereka. Jadi kalau Hanguk itu adalah negaranya, kalau Hangul itu adalah alfabetnya. Jangan ketukar ya teman-teman ya. Oke, jadi yang sekarang teman-teman akan pelajari nantinya itu adalah huruf Hangul. Oke? Lalu ada dua istilah nih teman-teman yang wajib teman-teman tahu, yaitu adalah Hanggugo dan juga Hanggungmal. Nah, sebenarnya apa sih Hanggugo dan Hanggungmal? Nah, Hanggugo dan Hanggungmal ini dua-duanya artinya ya teman-teman, artinya sama-sama bahasa Korea.
artinya bahasa Korea. Jadi kalau misalkan teman-teman lagi belajar bahasa Korea, bilangnya 한국어를 배웁니다 atau 공부합니다 atau 한국말을 공부합니다 atau 배웁니다. Lantas apa perbedaan dari 한국어 dan 한국말? Kalau 한국어 ya teman-teman ya, ini saya kasih seperti ini. Kalau 한국어 ini adalah belajar bahasa Korea secara komplit atau secara kompleks. Jadi teman-teman belajar hurufnya, kata gantinya, tenses, lalu juga ya grammarnya ya, 문법nya teman-teman itu semua adalah 한국어. Tapi kalau 한국말 dia hanyalah belajar tentang conversation. Jadi misalkan mungkin ya ada teman-teman yang pengen pergi ke Korea untuk traveling, jadi nggak belajar huruf dan lain sebagainya secara komplit, tapi teman-teman hanya belajar conversation-nya aja. Berarti 한국말을 공부합니다. Saya sedang belajar bahasa Korea conversation saja. Gitu teman-teman ya. Itu jadi bedanya 한국어 dan 한국말. Jadi kalau teman-teman ke toko buku lalu beli buku belajar bahasa Korea, itu pasti bukunya adalah 한국어. Tapi kalau teman-teman hanya Korean conversation only gitu ya, itu adalah 한국말 teman-teman. Oke, nextnya tadi saya janji akan menerangkan tentang perkembangan Korea ya. Seperti yang kita ketahui melalui sejarah bahwa Korea atau negara Korea ini terbagi dua menjadi Korea Selatan dan Korea Utara. Nah, masing-masing negaranya juga punya penyebutan dalam bahasa Korea, teman-teman. Di mana Daehanmingguk ini adalah Korea Selatan. Ya, Korea Selatan, Daehanmingguk. Nah, kalau bukan, itu adalah Korea Utara. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau ke Pulau Jeju, terus mau ke Pulau Nami, mau ke Busan, itu adanya di Daehanmingguk atau di Korea Selatan. Kalau bukan itu adanya di Korea Utara. Ya, jadi jangan sampai teman-teman salah untuk menyebutkan Daehanmingguk atau bukan. Nah, tapi ini note saja ya teman-teman ya untuk wawasan. Ketika teman-teman ketemu sama orang Korea, misalkan di mall atau mungkin dalam konteks pekerjaan ya, jangan sekali-sekali bertanya misalkan bukan 사람입니까? 대한민국 사람입니까? Jangan ya teman-teman, 안됩니다. Jadi teman-teman jangan nanya, kamu orang Korea Utara ya? Kamu orang Korea Selatan ya? Jangan. Even Korea Selatan ataupun Korea Utara, tetap mereka adalah orang Hanguk ya, atau tetap orang Korea. Jadi teman-teman harus nanyanya tetap 한국 사람입니까? Seperti itu ya teman-teman. Jadi nanyanya adalah apakah kamu orang Korea? Sampai situ dulu ya untuk wawasan awal. Nah, kita akan switch lagi untuk berikutnya ya. Ini yang tadi kita sudah pelajari bahwa ada Hangul itu alfabetnya, Hanguk itu Korea ya negara, Hanggugo itu bahasa Koreanya, terus juga Daehanmingguk itu Korea Selatan dan juga ada Bukhan itu adalah Korea Utara.